Halo Sobat Imi, kita gas lagi dah lah profil dan seperti biasa ngopi dulu cuy. Yuk langsung aja kita gaskan. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Dan yang mau kasih komen dan like itu juga mantep. Oke yuk langsung ya kita gaskan lo profilnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lu Qiaogi dia berencana untuk dapat pergi meninggalkan dari sekte Mo, dan dia berencana untuk pergi menuju sekte dari gadis Qian dan juga Xian. Dan di tempat inilah Lu Qiaogi dia pun tidak menyangka kalau ternyata kepergiannya juga menotis bagi para murid-murid pesuruh dari sekte Mo. Dan untuk para murid-murid pesuruh, lebih tepatnya 3 bocah ini, mereka juga tahu ketika Lu Qiaogi akan pergi tentunya pasti dia akan menunjukkan aksi yang luar biasa nanti di luar sana, seperti apa yang dilakukan oleh Lu Qiaogi sebelumnya. Sedangkan di sisi lainnya lagi, di sebuah tempat yang disebut sebagai Sungai Wen, yang memang masih wilayah dari Qingzhou itu sendiri, ternyata ada seorang pria tua yang mencoba untuk dapat menyentuh air kolam itu. Dan ketika dia menyentuhnya, dia pun merasakan kalau air kolam ini terasa lebih hangat daripada yang sebelumnya. Dan ternyata yang melakukannya adalah Pak Tua ini yang merupakan master menara. Tapi untuk Pak Tua ini, kali ini dia tidak pergi sendiri. Dia juga ditemani oleh seorang gadis yang ada bersama dengan dirinya. Di mana gadis yang ada di sebelahnya bernama Wen Qing, yang merupakan salah satu dari tetua menara surgawi, atau yang biasa kita sebut sebagai Heavenly Secret. Dan untuk gadis ini, walaupun ya agak sedikit kecil, tapi dia terlihat cukup imut. Bahkan rumornya juga mengatakan kalau dialah yang terimut dibandingkan bagi para tetua-tetua lainnya lagi yang ada di Heavenly Secret. Walaupun kecil tapi imut, ya gitulah di antara para tetua yang ada di tempat itu. Dan kini dia pun memiliki tugas untuk dapat menemani master menara masuk ke dalam sungai ini, pergi ke dasar kolam sungai, ke dasar sungai. Dan di tempat inilah mereka pun menuju sebuah tempat yang terlihat cukup mencurigakan, karena memang tempat itu diselimuti oleh kekuatan aneh dan juga lihat sangat-sangat misterius. Dan untuk master menara, dia juga berujar, surga telah memberikanku beberapa petunjuk untuk tetap membiarkan kau hidup kembali. Ucap dari master menara yang kini dia melepaskan kekuatan spiritualnya ke arah benda yang sedang diselimuti oleh kekuatan kegelapan itu. Dan ternyata di balik benda yang diselimuti itu ternyata keluar suatu benda lainnya lagi, dan ternyata itu terlihat seperti sebuah peti. Dan itu jelas menotis gadis ini. Bukankah itu adalah peti? Tunggu, peti perunggu warna hijau? Ucap dari gadis ini yang bingung dengan benda apa itu. Tapi melihat salah satu tetuanya yang bingung membuat Pak Tua ini, dia pun cukup mewajarkannya. Wen Qing, apakah kau tahu apa yang ada di dalam peti itu? Ucap dari master menara. Dan untuk gadis imut ini, dia berujar, King R tidak mengetahui. Dan master menara, aku harap engkau memberikan sebuah petunjuk. Ucap dari gadis imut ini yang membuat master menara, dia pun tersenyum. Ya, wajar saja jika kau tidak tahu. King R, apakah kau tahu Yue yang berasal dari sekte pedang? Ucap dari master menara. Dan untuk gadis imut ini tentunya dia pun tahu siapa Yue, karena mau bagaimanapun Yue adalah murid langsung dari seorang Sovragan, dan tidak mungkin tidak ada yang tahu siapa Yue. Ucap dari gadis ini. Tapi bukankah Yue masih hidup, master? Ucap dari gadis imut ini. Ya, itu benar, sambut dari master menara. Di sini master menara dia juga mengatakan kalau sejatinya sekte pedang tidak cuma terbatas dari Yue saja. Murid berbakat yang dimiliki oleh sekte pedang bukan cuma Yue. Mendengar hal itu membuat gadis ini dia pun ternotis, dan dia juga tahu siapa yang dimaksud oleh orang tua itu. Dan itu membuatnya berujar, master, kalau begitu apakah dia adalah murid langsung dari master sekte pedang King Chen Qi? Ucap dari gadis ini yang curiga kalau ternyata sosok yang ada di balik peti itu adalah murid dari seorang master sekte pedang. Dan apa yang diucapkan oleh gadis itu ternyata memang dibenarkan juga oleh master menara. Ya, itu benar. Dia adalah murid kesayangan dari Li Sui Feng, dan dia adalah pendekar terbaik di antara generasi muda sebelum Yue datang. Bahkan ada satu sus yang mengatakan bahwa dia dibesarkan langsung oleh master sekte pedang, dan dia juga telah disiapkan untuk menjadi master sekte selanjutnya. Ucap dari master menara. Tapi untuk gadis ini, dia pun bingung kenapa tubuh fisik dari murid itu ada di tempat ini. Kenapa ada bersama dengan master menara? Pikir dari gadis ini, karena dia tahu dulu pernah terjadi suatu peristiwa yang memang sempat mengguncang dari daerah Qingzhou itu sendiri ketika
Enki dia memimpin beberapa pasukan kelompok untuk dapat menghentikan sebuah malapetaka. Tapi sayangnya ketika Cenki datang bersama dengan kelompoknya, memang Cenki dapat menghabisi banyak sekali demon yang ada di sekitaran dirinya. Tapi di dalam konflik tersebut Cenki dia juga harus wafat bersama dengan kelompok-kelompoknya, dan itu benar-benar mengguncang dari sekte pedang, dan itu membuat master sekte pedang dia tidak terima dengan itu semua, dan dia tahu jika saja muridnya memang harus binasa dan meninggal, dia tidak masalah asalkan tubuh fisiknya ditemukan, karena mau bagaimana tubuh fisiknya harus dikembalikan. Ucap dari master sekte pedang yang meminta kepada seluruh orang-orang untuk mencari di mana Cenki, walaupun cuma sisa nama tapi tetap harus dapat. Tapi di sini setelah apa yang terjadi, ternyata sekte pedang tidak menemukannya, tidak menemukan tubuh fisiknya. Bahkan telah dicari oleh 4 pedang utama yang dimiliki oleh sekte pedang, 4 orang terkuat, tapi tetap tubuh fisiknya tidak ditemukan. Dan itu jelas membuat gadis ini dia pun bingung bagaimana bisa Cenki ada di tempat ini. Master Menara dia benar-benar luar biasa, bahkan dia dapat menyembunyikan hal ini dari Sovragen, bahkan dari empat tetua hebat lainnya, ucap dari tetua ini, gadis cantik ini. Tapi di sini gadis ini dia juga ternotis ketika dia melihat kalau saat ini benda itu, peti itu juga mulai bergetar, dan itu membuat petua ini, Master Menara, dia pun tersenyum. Gadis kecil, wajar saja jika kau tidak mengerti dengan ini semua. Dan untuk Cenki, dia adalah orang yang sangat-sangat luar biasa, dan dia adalah salah satu dari 6 jenis terbaik yang dimiliki oleh sekte pedang. Karena memang bakat yang dimiliki oleh Cenki luar biasa, dan dia adalah pemilik tubuh spesial. Dia adalah pemilik Flame God Sword, dan dia adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Dan saat ini sudah waktunya bagi bidak caturku yang ke-25 untuk bangkit. Ucap dari patua ini yang kini dia pun melepaskan peti itu, dan dia kini meletakkan soul jade yang dia miliki kepada Cenki. Dan di sini orang tua ini pun berencana untuk dapat menjadikan tubuh fisik Cenki sebagai bonekanya. Dan untuk gadis ini dia pun tahu kalau ini sungguh sangat mengerikan, di mana auranya juga sungguh sangat menekan hingga membuat gadis ini dia pun agak sedikit ketakutan, karena memang kini Cenki dia tubuhnya memancarkan energi yang luar biasa di sekitaran tubuh Cenki, maksudnya memancarkan energi yang luar biasa dan juga mulai menyerap energi-energi jahat yang ada di sekitaran dirinya. Dan itu jelas membuat gadis ini dia pun tahu kalau ini sungguh sangat mengerikan. Dan untuk Pak Tua Master Menara, setelah dia melakukan ini semua, dia pun sungguh sangat puas. Ya, akhirnya bidak caturku yang ke-25 akhirnya telah siap untuk bekerja, ucap dari Pak Tua ini. Sedangkan di sisi lainnya, di sekte pedang Kingzhou saat ini, di sebuah salah satu monumen, aula, ternyata ada sebuah aula yang disebut sebagai pavilion kehidupan. Dan di tempat inilah seluruh lampu kehidupan yang dimiliki oleh orang-orang yang berasal dari sekte pedang ada di tempat ini. Dan untuk lampu kehidupan itu menandakan jika mereka masih hidup, dan jika mereka masih hidup maka lampu kehidupan mereka menyala. Tapi jika mereka sudah tidak ada, maka lampu kehidupan mereka juga akan padam. Dan di tempat inilah terdapat lampu menara lampu kehidupan yang dimiliki oleh Cenki. Dan saat ini memang sudah padam karena memang orang yang udah nggak ada. Tapi di sini tiba-tiba aja lampu itu menyala kembali. Tapi di aula ini juga memang rutin untuk dilakukan sebuah pembersihan dan juga pengecekan yang dilakukan oleh murid-murid dari sekte pedang. Dan ketika mereka ingin memeriksa itu semua, di sini ada seseorang yang tiba-tiba saja datang duluan ke tempat ini, dan lampu menara itu lampu kehidupan itu langsung dimatikan oleh seseorang, yang membuat kini para murid-murid yang melakukan tugas mereka untuk mengecek tempat ini, mereka juga tidak melihat ada sebuah kejanggalan. Dan ya biasa aja, karena memang nggak ada apa-apa juga di tempat ini. Dan setelah mereka mengecek semuanya, mereka pun memutuskan untuk kembali. Tapi di sini sosok yang mematikan lampu itu bukanlah murid-murid itu, karena memang dia terlihat menggunakan pakaian yang terlihat cukup mencolok. Dan ini adalah pakaian khas yang dimiliki oleh para tetua dari sekte pedang. Dan sepertinya akan ada sebuah bencana yang akan menimpa sekte pedang. Ya, seperti itulah. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Lu Xiaomi saat ini dia pun masih terbang bersama dengan Qian dan juga Xian. Dan di tempat inilah Lu Xiaomi dia pun tahu kalau ini adalah hal yang memang telah dia cari, karena memang dia menuju sebuah tempat yang memang udah dia tunggu.
Namun di sini ketika mereka melihat ataupun melintasi sebuah sungai membuat Kian dia pun sungguh sangat interesting, tertarik karena dia tahu ini ikan pasti banyak di dekat sungai yang seperti ini dan itu membuatnya berujar, paman, bagaimana jika kita mengambil ikan? Ujar dari gadis ini dan dia juga meminta kepada bibi marsialnya di mana dia berujar, sepertinya bibi marsialku dia terlihat lapar. Ujar dari gadis Kian yang ingin membuat Lujogi masak karena dia ingin makan juga, apalagi setelah dia melihat ada sungai yang cukup besar pasti banyak ikan di sana, membuat gadis ini ingin makan. Dan untuk Lujogi dia berujar, yos, baiklah, ayo kita makan. Ujar dari Lujogi. Maka dari itulah kini Kian, dialah bagian untuk mencari ikan. Dia pun mencari ikan untuk dimasak. Dan di sini untuk Kian yang sedang mengambil ikan tentunya lumayan juga yang membuat Lujogi dia pun berpikir, dengan penampilan yang dimiliki oleh Kian, jika saja dia menggunakan skin, tentu pasti banyak fan-fan yang akan kesemsem sama dia. Ucap dari Lujogi. Dan setelah Kian mengumpulkan ikannya, kini Lujogi lah yang memasak. Dan di sini mereka juga sungguh sangat nggak sabar lagi ingin makan masakan yang dibuat oleh Lujogi. Dan ketika dimakan oleh mereka, rasanya tentunya al dente. Wah, nikmat yang membuat gadis ini sungguh sangat senang. Wah, ini bukankah ini terlalu enak? Ucap dari gadis Kian. Mendengar hal itu membuat Lujogi dia berujar, Kian, apakah kau ingin belajar masak? Ucap dari Lujogi. Tapi untuk Kian, tidak. Sejujurnya aku suka makan, tapi untuk memasak, tidak. Ucap dari Kian. Bahkan saat ini dia pun menyarankan agar bibi marsialnya aja yang belajar masak. Bibi aja belajar masak, Bi. Siapa tahu ya kalau kau rindu dengan King Zhou kau bisa masak sendiri. Ucap dari gadis ini. Tapi untuk Lujogi dia berujar, tidak. Itu tidak perlu. Ucap dari Lujogi. Karena kami juga telah memiliki sebuah perjanjian dan kami juga telah memberi stempel. Ucap dari Lujogi yang membuat gadis Nona Xian dia pun tersenyum. Tapi untuk si gadis saintis Kian dia pun bingung. Apa? Stempel apa? Ucap dari gadis ini yang bingung. Tapi untuk Lujogi dia berujar, sudah, makanlah dulu. Dan setelah kita makan, kita akan pergi menyelidiki sungai yang ada di tempat ini. Dan setelahnya, kita akan pergi menuju Gunung Chunkui, tempat di mana kalian berasal. Ucap dari Lujogi yang membuat Kian pun sungguh sangat senang, yang artinya dia bisa makan enak di sektenya. Dan itu dibenarkan juga oleh Lujogi. Ya, itu benar ucap dari Lujogi yang membuat Kian dia pun sungguh sangat senang karena dia bisa makan enak. Dan untuk Lujogi sendiri, dia pun tahu apa yang harus dia lakukan untuk ini semua. Karena memang tujuan dari Lujogi ternyata memang datang ke tempat ini. Karena dulu ketika dia masih menjadi seorang player, dia datang ke tempat ini dan dia mendapatkan sebuah notifikasi sistem. Kalau dulu di sini dia ada sebuah bos yang sungguh sangat kuat. Bahkan sekitar 70 hingga 80 orang datang untuk mengalahkan big boss yang muncul di tempat ini. Tapi kagak ada yang bisa melakukannya. Dan itu membuat Lujogi yang masih menjadi seorang player, dia pun menganggap, masa iya nggak bisa? Bahkan bosnya cuma ada di rank 5. Tapi kenapa kalian semua tidak dapat melakukannya? Lemah, ucap dari Lujogi. Di kehidupan dia sebelumnya ketika dia masih menjadi seorang player. Tapi di sini Lujogi dia juga tahu saat itu Big Boss dia hanya ada di rank 5. Tapi ketika aku datang ke tempat ini dan ingin menghabisinya, ternyata dia sudah ada di rank 7. Yang artinya dia akan tumbuh menjadi lebih kuat dan tentunya itu akan sangat-sangat berbahaya. Sementara orang terpilih seperti diriku, tentunya aku suka melakukan sesuatu yang luar biasa. Aku akan mengalahkannya sebelum dia menjadi lebih kuat lagi. Ucap dari Lujogi. Dan itulah alasan kenapa dia buru-buru datang ke tempat ini. Selain itu juga dia juga memiliki alasan spiritual dan alasan pribadinya. Karena memang dulu ketika aku masih menjadi seorang player, aku pernah melihat wajahmu. Dan ketika aku dilahirkan kembali di dunia ini, dan itu terjadi saat kau datang mengunjungi sekteku. Dan kau adalah Chengki, murid yang berasal dari sekte pedang. Orang terbaik, murid terbaik sebelum Yue. Dan kau adalah orang yang sangat-sangat menyebalkan. Saat itu, aku tahu kalau kau dikirim untuk menghilangkan sebuah kekacauan dan sebuah bencana. Tapi kau sungguh menyebalkan.
Kau membawa mereka semua, orang-orang yang kau temui, termasuk orang-orang yang berasal dari sekteku. Kau membawa mereka semua. Dan kau hanya meninggalkan kedua orang tuaku karena mereka juga masih terlalu kecil saat itu. Dan semuanya, para tetua, murid dan yang lainnya, semua kau bawa. Tapi tidak ada satupun yang kembali dan mereka semua telah binasa. Dan kau lah yang bertanggung jawab membuat kekacauan di sektemu diriku. Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan saat kau telah tiada, kau juga benar-benar membuat sebuah kekacauan. Dan setelah kau tiada juga, kau benar-benar membuat sektemu jadi berhenti begitu saja. Namun di sini Lu Xiaoqi dia juga bingung bagaimana bisa Chengqi tiba-tiba saja muncul kembali. Bahkan saat itu dulu ketika kau tiada, Soul Dragon pertama saja tidak bisa mencari keberadaanmu, dan sekarang bagaimana bisa kau muncul kembali? Itu sungguh sangat membingungkan, ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi untuk saat ini aku bisa menemukanmu dan aku akan melihat apa yang sebenarnya terjadi saat itu, ucap dari Lu Xiaoqi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini ada seorang player pemula yang saat ini ingin mandi dan ingin juga makan. Dan jika kalian ingat, dia adalah player yang sebelumnya ketika Lu Xiaoqi melakukan aksinya ketika dia sama dengan Dongli turun gunung. Nah, bocah inilah yang ada bersama dengan mereka pula di tempat itu juga. Dan bocah inilah yang menyiarkan live stream yang sebelumnya itu. Dan untuk bocah ini saat ini dia pun datang ke sungai ini untuk mandi. Dan dia juga nggak nyangka kalau ternyata air yang ada di tempat ini kok anget ya. Tapi ketika dia ingin mandi, dia pun melirik ke arah lainnya. Dan dia juga dapat melihat kalau ada seorang gadis yang sedang ingin apa dia? Tapi di sini pria ini dia pun tahu kalau sepertinya gadis ini sedang mencoba untuk mengambil ikan. Tapi karena memang gadis ini sungguh sangat cantik, tentunya membuatnya kesemsem. Bahkan untuk gadis ini yang sedikit main air basah-basahan membuat pria ini meleleh. Dan dia juga ingin bersama dengan gadis itu. Dan dia juga malah sampai berpikir jauh. Dia pun berpikir untuk mendekati gadis itu, menikah dengannya, memiliki anak, bahkan hidup bahagia dengan orang itu. Pikir dari bocah ini. Dan langkah pertama untuk dapat menembuskan ambisinya adalah berkenalannya. Berkenalan dengan dirinya. Ucap dari bocah itu yang kini dia pun langsung menyelam, mencoba mendekati gadis itu. Tapi ketika dia menyelam, dia pun ketahuan oleh gadis ini, yang membuat gadis ini dia pun tahu kalau sepertinya bocah yang ada di belakangnya ini memiliki pikiran yang tidak benar. Dan itu membuatnya pergi meninggalkannya. Tapi untuk bocah ini dia pun gak peduli dengan itu semua. Dan dia kesem-sem lah intinya sama gadis itu. Tapi ketika dia sedang melakukannya, dia pun juga ternotis dengan sesuatu yang tiba-tiba saja menghajarnya dari bawah sana. Dan itu jelas membuatnya bingung. Apa itu? Ucapan dari bocah ini. Dan ketika dia melihat ke bawah, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau ada tingkat bahaya yang sangat tinggi, yang membuatnya pun bingung. Apa ini? Tapi di sini dia pun tahu kalau sepertinya akan ada situasi yang cukup menyenangkan. Dan itu membuatnya langsung memutuskan untuk merekam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terus kali ini aku pasti akan viral lagi setelah aku sebelumnya merekam sektemo, master sekte Lu. Dan sekarang ini ada kesempatanku untuk jadi viral lagi. Ucap dari bocah ini yang ingin merekam ini semua. Dan di sini dia juga melihat kalau ternyata ada sesuatu yang tiba-tiba saja muncul dari bawah sana. Dan itu dia juga merekam si gadis ini juga yang sedang mengambil ikan. Tapi di sini dia juga merasakan ada yang aneh. Dari bawah kakinya terlihat sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba saja datang. Dan itu jelas menotis dirinya. Dan ketika dia melihat ke bawah, itu bukankah itu orang? Ucap dari bocah ini. Tapi dia juga mendapatkan sebuah notifikasi kalau yang ada di bawahnya adalah seorang bos misterius, yang membuatnya pun sadar kalau ini sangat berbahaya. Apalagi notifikasinya masih merah. Dan itu jelas membuatnya malah ketangkep sama sosok yang ada di bawah sana. Dan itu membuatnya pun tahu kalau dia kini jadi sandra lagi. Sandra lagi kah? Jam dari bocah ini. Tapi dia juga tahu kalau saat ini dia tidak sendiri. Dia bersama dengan gadis impian yang ada di sebelahnya. Dan dia juga tahu kalau ini sangat berbahaya. Dan dia meminta kepada gadis itu untuk pergi dari tempat ini. Tapi tentunya itu tidaklah mudah. Dan ternyata yang menangkap bocah itu adalah Chengqi. Chengqi lah yang ngambil bocah ini. Dan untuk bocah ini dia pun meminta untuk dapat diturunkan. Apalagi setelah dia tahu kalau sosok yang ada di depannya ini telah menghabisi gadis impiannya. Namun apa yang telah dilakukan oleh mereka berdua juga disaksikan oleh Master Menara dan juga Tetua Menara. Dan itu jelas membuat Pak Tua ini sungguh sangat senang ketika bidang kecaturnya telah bangkit. Luar biasa. Sungguh hal yang luar biasa, ucap dari Pak Tua ini. Tapi di sini Pak Tua ini pun ternotis ketika dia merasakan ada seseorang yang datang. Dan dia langsung memutuskan untuk pergi. Dan dia pun mencoba untuk memantau dari kejauhan. Dan ternyata yang datang itu adalah
Lu Chongqi dan juga yang lainnya. Dan untuk bocah ini, bocah Cengki, dia pun cukup kesal dengan apa yang dilakukan oleh bocah tengil ini, Fire Knob In, dan dia ingin menghancurkannya. Tapi sebelum melakukannya, di sini ada seseorang yang berujar, "Hei, lepaskan dia. Dia hanyalah seorang kultivator pemula dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Dan jika kau ingin bertanya tentang dunia ini, katakanlah kepada diriku." Ucap dari Lu Chongqi yang tiba-tiba saja datang entah dari mana. Dan di sini Lu Chongqi dia juga berujar, pasti tubuhmu merasa kaku kan? Karena kau sudah terlalu lama terbaring di dalam peti." Ucap dari Lu Chongqi yang menotis bocah Cengki ini. Dan untuk Cengki dia pun juga bingung siapa orang ini. "Hei, kau siapa?" Ucap dari bocah Cengki, Aku adalah Lu Chongqi, Master Sekte Mo. Ucap dari Lu Chongqi. Dan untuk bocah Fire, dia pun sungguh sangat senang dan dia pun meminta untuk dapat diselamatkan. "Master Sekte Lu, tolong selamatkan aku." Ucap dari bocah ini. Dan untuk Lu Chongqi yang melihat bocah itu ada di tempat ini, dia merasa nggak asing. Lah, bocah ini dia ada di sini kah? Wow, sepertinya ini adalah sebuah takdir karena dia adalah kamera berjalan untuk diriku. Ini adalah hal yang luar biasa. Kamera berjalanku juga udah siap untuk melihat aksi yang akan aku tunjukkan. Ucap dari Lu Chongqi. Dan selesai cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya. Di mana di part lanjutannya Lu Chongqi akan melawan bocah Cengki. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.